Sebelum masuk ke dalam mekanisme deteksi dan mitigasinya, saya akan memperlihatkan efek dari serangan interfolio attack terhadap jaringan NDN itu sendiri. Untuk mitigasi dan deteksinya sendiri itu diimplementasikan pada router edge yang dimana saya mengimplementasikan dari topologi ini pada router kelima yang dimana itu terdiri dari satu consumer dan dua attacker. Baiklah, setelah itu saya akan mencoba mensimulasikan serangan intra-swallowing attack pada jaringan Lambda networking untuk melihat dampak kerusakan yang diakibatkan oleh serangan itu sendiri. Di sini, user biasa atau user legitimate akan mengirimkan paket sebanyak 30 paket interest per detik, sedangkan untuk attacker akan mengirimkan paket sebanyak 1000 paket dalam 1 detik. Untuk tambahan, saya akan menggunakan hardtop yang digunakan untuk melihat CPU usage atau CPU yang terpakai dalam menangani serangan intra-swallowing attack pada produser itu sendiri. Simulasi ini dilakukan dalam waktu 100 detik. Baiklah, di sini kita dapat mengetahui dampak dari serangan intra-swallowing attack itu dapat membuat paket interest atau paket permintaan dari klien atau user legitimate itu terkena dampak yang signifikan karena dapat membuat user legitimate tersebut interest timeout atau kita sebut biasa di jaringan TCP/IP yaitu RTO, di mana paket yang seharusnya kembali kepada user legitimate tidak kunjung balik dan mengakibatkan user tersebut mengalami kerugian. Itu juga berlaku pada consumer 1, consumer 2. Dan dapat dilihat bahwa total interest loss atau paket loss dari consumer 2 itu ada di 93%.
Dan untuk konsumer 1 itu ada di 94%, yang mana artinya lebih dari 5,4% paket interest yang diminta oleh konsumer Legimed itu mengalami RTO atau tidak dapat dikembalikan kepada user Legimed itu sendiri. Dapat dilihat di sini, produser mengalami exhausted yang membuatnya lama dalam menghapus serangan-serangan yang diakibatkan oleh attacker, sehingga membuat CPU naik menjadi bisa dilihat bahwa kenaikan CPU usage atau penggunaan CPU yang dialami produser itu naik signifikan, jadi 18% sampai 19,7%, 25, yang merupakan itu angka yang lumayan signifikan. Dapat dilihat bahwa rata-rata max PIT dari serangan interest flooding attack tersebut ada di 479, sedangkan untuk rata-rata PIT sendiri ada di 122.